Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di textbook itu, ya, jadi yang disampaikan Putri saya itu sudah sampai bab 8 ya. Ya meskipun mungkin banyak hal yang dipotong-potong mungkin ya. Tapi alangkah sangat baiknya nanti Anda baca sendiri buku ini ya. Karena ini saya belajar automata ini hampir 5 tahun. Belajarnya satu mata kuliah aja. Hampir 5 tahun belajar tentang automata. Jadi textbook yang paling mudah tuh ya yang saya upload ini gitu ya. Pertama dia penjelasannya runut, kedua ada contoh soal di belakangnya. Jadi kalau kita sudah baca teori, kalau kita coba selesaikan latihannya, dan bisa berarti kita memahami materi ini dengan baik. Nah, kita lihat di sini, berarti hari ini saya akan masuk di konteks free grammar ya, di konteks free grammar. Nah, itu yang akan dibahas itu antara lain adalah parse tree, ini bagaimana membuat pohon-pohon ya yang akan memecahkan transisi-transisi yang terjadi pada sebuah ekspresi regular, pada sebuah grammar. Kemudian bagaimana mentrace ketidakpastian ambigu yang ada pada sebuah transisi. Kemudian kita mengenal bentuk kanonik. Kemudian lebih lanjut mengenai teori pemumpaan, ya, bagaimana menghasilkan sebuah ekspresi reguler. Dan tentang properti closure ya. Kalau pada awal-awal kuliah itu ada antara lain clean closure ya, atau closure bintang. Nah, pada sesi saya ini mudah-mudahan kita bisa sampai ke bab 12 ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke bab 12. Nah, tentu supaya karena ini bobotnya sangat banyak sekali SKS-nya, 3 SKS ya. 3 SKS. Jadi kalau saya dulu belajarnya ini namanya discrete event system ya. Jadi belajar tentang discrete event system. Isinya yang pertama adalah automata sendiri, yang kedua adalah Petrinet. Di teknik informatika ada mata kuliah Petrinet? Ada tidak? Halo? Di teknik informatika ada tidak mata kuliah Petrinet? Tidak ada ya? Halo Pak, pada diam semua ini? Enggak ada Pak untuk mata kuliahnya Pak. Jadi hanya automata saja ya? Iya Pak. Jadi berarti ini hanya setengahnya ya? Nah, mungkin pada kuliah ini hanya seperempatnya ya, malah lebih sedikit ya. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa banyak sama-sama belajar ya untuk mengenali lebih dekat mengenai bentuk formal dari automata ya. Nah ini kita lihat yang pertama ini tentang konteks free grammar ya. Konteks free grammar ini kita lihat di sini. Jadi yang dibahas di dalam konteks free grammar ini adalah bagaimana konteks free grammar itu sendiri, lalu bagaimana menggeser string atau kata itu baik ke kiri atau ke kanan. Kemudian bagaimana merumuskan pohonnya, turunan. Jadi ada string itu
prosesnya seperti apa itu dibentuk dalam bentuk pohon. Kemudian mengecek ketidakpastian, ambigu ya di dalam konteks free grammar. Di sini konteks free grammar itu disingkat dengan CFG ya, disingkat dengan CFG. Kemudian bagaimana melakukan minimasi untuk minim dari konteks free grammar, lalu bentuk normalnya seperti apa, lalu lemma tentang pumping. Ya. Jadi kalau lemma ini masih teori yang masih butuh pembuktian. Ya. Jadi ada namanya ke dalam textbook itu ada yang namanya postulat, ada yang namanya lemma, ada yang namanya teori. Nah, jadi kalau lemma ini sudah akan menjadi teori ya. Jadi lemma ini sudah akan menjadi teori. Kemudian bagaimana proses untuk memberikan penomoran ya terhadap konteks language ya. Kalau L ini language ya, bahasa ya. Kalau yang F ini bentuk umum ya, form ya. Nah, kita lihat screen-nya bisa dilihat ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini isinya sama dengan yang ada di sini ya, dengan yang ada di textbook-nya ada. Kalau di textbook ini halaman 271, ini bisa dicek di sini. Ini juga sudah dibagikan. Nah, di sini juga ada tentang konteks free grammar ya. Ada di sini juga di textbook yang saya share ya. Tapi yang saya sampaikan di sini yang singkat aja ya. Kita lihat sebuah grammar G, nah itu ada beberapa parameter. Jadi kalau parameternya 4 disebut dengan apa? Quartet ya. Kalau parameternya ada 5 disebut dengan queen. Kalau parameternya ada 6 disebut dengan sextet ya. Nah, ini adalah sebuah grammar dengan variabel quartet dengan 4 variabel. P, kemudian T, kemudian P, kemudian S. Sebuah grammar G ini dikatakan merupakan konteks free grammar if, ini ada if, ini if ya. Jadi Anda akan terbiasa dengan bahasa matematika seperti ini. Jadi ini if, artinya jika ya, ada satu lagi nanti tulisannya seperti ini. Jadi dua F-nya. Jadi ini artinya jika dan hanya jika ya. Jadi kalau ketemu di teks, oke, menggunakan huruf kecil ya. Jadi if itu berarti jika saja, jika. Tapi kalau if seperti ini berarti jika dan hanya jika. Oke. Jika ya produksi dari konteks free grammar ini mempunyai bentuk ya. Jadi dari A itu akan menjadi alfa, di mana alfa ini adalah anggota dari apa? Anggota dari C digabung dengan T. Jadi P ini adalah state yang ada, kemudian T ini adalah transisi yang terjadi atau alfabet yang ada pada sebuah grammar ya. Nah, kemudian sisi kanan ya, sisi kanan ini tidak dibatasi ya, sehingga dianggap dia merupakan kombinasi dari himpunan kosong ya, atau kombinasi variabel dan terminal. Nah, kemudian panjang dari string di sebelah kanan ini
Ini berkisar antara 0 sampai dengan tak hingga. Ya. Jadi ini ada IE. Nah, IE ini artinya, kalian belajar ini ya. Jadi IE ini artinya in example ya. Contoh ya. Jadi dalam contoh ini maksudnya, jadi dia adalah string yang terbatas. Ya. Nah, seperti diketahui di dalam konteks free grammar, ini tidak memperhatikan konteksnya itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Karena itulah disebut dengan konteks free. Ya. Nah, banyak bahasa program ya, yang mempunyai struktur berulang yang dapat dinyatakan dengan CFG, ya, dengan konteks free grammar. Nah, kalau di awal buku teks tadi itu yang dicontohkan adalah bahasa Fortran yang ada di sini. Nah, yang ada di buku Darrell ini adalah mengenai penggunaan Fortran yang diekspresikan sebagai bahasa konteks free. Yang ada di sini ya. Ya. Jadi dia bagaimana Fortran menghitung angka, bisa dilihat di halaman awal ya kalau tidak salah. Nah ini, jadi ini bagaimana bahasa programming seperti Fortran, formula translation, menyatakan angka itu positif atau negatif. Ya, bagaimana digit itu kalau dia digit alami, digit natural. Kemudian kalau dia integer, berarti harus ada tanda. Kalau dia digit, berarti bilangannya hanya 0 sampai 9. Nah, ini yang akan diperkenalkan di dalam setiap bahasa program. Jadi paling tidak untuk sign itu akan ada tanda plus atau minus. Untuk digit itu akan ada angka 0 sampai dengan angka 9. Untuk bilangan natural itu ada bilangannya, kemudian ditambah jenisnya. Nah, kemudian untuk bilangan integer juga demikian. Ini adalah salah satu contoh penggunaan konteks free language dalam sebuah bahasa program ya. Dan kita kembali ke sini. Nah, di sini kita lihat ada sebuah contoh ya. Jadi misalkan sebuah grammar ya, grammar yang merupakan quadruple. Jadi kalau tadi apa? 4 variabel ya, variabel itu namanya quad itu pakai Q ya, quad tuple ya, tuple. Kemudian kalau 5 variabel itu jadi queen tuple ya. Dan seterusnya. Jadi kalau saya menyebut quintuple berarti dia ada 5 variabel ya. Ini adalah quadruple ya, jadi ada 4. Jadi misalkan sebuah produksi ini menghasilkan A, S, A, kemudian diikuti dengan D, S, D. Ya, ini adalah simbol untuk apa ini? Atau ya. Atau. Kemudian diikuti dengan epsilon. Nah, carilah bahasa yang dihasilkan. Ya, carilah bahasa yang dihasilkan. Nah, jadi produksi yang pertama, ya, ini adalah state-nya adalah S ini adalah state awal, initial state, ya, state. Jadi pada saat initial state, ya, ini di sebelah kanan itu adalah menjadi ASA, kemudian yang terjadi
Ini produksi yang kedua berubah menjadi DSB. Lalu produksi yang ketiga ini adalah empty string atau string kosong ya. Pasi lah bahasa kita ya. Jadi ini empty ya. Jadi E ini empty ya. Nah, kalau dibaca. Jadi ini saya tulis di sini satu-satu ya. Jadi E yang itu adalah maksudnya adalah empty ya. Empty atau null string ya. String kosong ya. Jadi ada 3 proses produksi yang terjadi di sini. Nah, karena semua produksi itu mempunyai bentuk A menjadi alfa, ya, sedemikian semua alfa itu adalah, kalau yang ini adalah bagian, ini elemen ya. Ini berbeda dengan yang ini ya. Jadi ini adalah elemen atau bagian dari gabungan antara P. P ini semua state yang ada, ya. P ini adalah semua state yang ada. T ini adalah terminal atau transisi yang terjadi. Karena G adalah context free grammar. Nah, sedemikian ketika kita ingin mencari grammar akhir yang dihasilkan oleh bahasa tadi, kita akan mendefinisikannya. Jadi L itu adalah, ini W ini adalah word ya, atau lebar kata yang akan dihasilkan. Di sini adalah dalam suatu fungsi NaW ya, sama dengan NaB, adalah bagian dari konteks free grammar. Kita lihat di sini state-nya adalah ya, adalah S ya. Kemudian terminal atau transisinya itu adalah A dengan D. Jadi ketika dia berubah menjadi empty string ya, kemudian dia akan berproses menjadi ASD, lalu menjadi DSA, kemudian dia dituliskan berpasangan state S-nya ini ya. Ini berada di dalam tanda kurung kurawal ya. S adalah start symbol. Nah, kemudian kita lihat bagaimana menghasilkan sebuah konteks free grammar itu dari kiri atau dari kanan. Kita lihat di sini. Jadi bagian paling kiri itu akan terjadi jika ya, jadi ini kurang besar ya. Jadi memang agak susah memahaminya ya, karena ini dalam bentuk notasi-notasi ya. Saya maklum saja, tapi nanti dicoba soalnya biar paham ya. Jadi sebuah konteks free grammar yang merupakan quadtuple ya, dengan word-nya itu bagian dari sebuah bahasa dari grammar yang dihasilkan. Sedemikian sehingga state awalnya itu akan mengubah atau menghasilkan string-string dari arah sebelah kiri. Nah, ini tadi if and only if ya. Jadi if and only if. Jadi yang tadi ini adalah if and only if ya. Oke. Jadi jika dan hanya jika semua langkah yang dilakukan dalam proses itu mempunyai variabel-variabel yang berada di sebelah kiri. Nah, demikian juga jadi ketika kita hendak mencari yang dari sisi sebelah kanan ya. Jadi ketika state awalnya dimulai, maka akan menghasilkan string yang dimulai dari arah sebelah kanan. Kita lihat di sini.
Nah, perhatikan sebuah grammar ya, di mana produksinya akan menghasilkan ya S kemudian plus ya. Jadi ini S plus S kemudian baru S dikali S ya. Kemudian A per B ya. Nah, cari bagaimana grammar ini ya, bagaimana urutan grammar ini dari arah kiri dan arah kanan untuk sebuah pernyataan kata ya. W sama dengan A dikali A ditambah B ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ketika kita mulai ini kita tuliskan S di sini ya, state awal ya. Di state awal ini adalah S kali S ya. Jadi S kali S. Nah, jangan lupa di sini dikasih tanda L. L ini berarti dia language ya, bahasa ya. Jadi kalau tidak ada tanda notasi ini menjadi salah ya. Jadi, ini jangan lupa diberikan tandanya adalah L di bawahnya. Nah, kemudian di sini kita lihat dari sisi kiri ya, adalah huruf A. Sedemikian S itu adalah A. Jadi S ini kita ubah menjadi A. Nah, kemudian ini S ini ditambah dengan S untuk mendapatkan A tambah B. Ya. Sehingga ini kita ubah notasinya menjadi A bintang, maksudnya kali ini ya. A kali titik awal tadi ditambah dengan S. Nah, simbol kedua itu tampil di sebelah kiri adalah A. Jadi sedemikian, jadi S-nya ini adalah S-nya menjadi A. S-nya menjadi A, sehingga ekspresinya kita tuliskan A bintang A ditambah dengan S. Simbol terakhir di sebelah kanan, sebelah kiri ini adalah B ya. Sedemikian stepnya adalah menjadi B ya. Jadi kita tuliskan A bintang A ditambah dengan B. Jadi posisinya itu, jadi kalau tangan kita ini apa, tangan kita ini kanan, berarti yang dimaksud dengan kanan adalah kiri ya. Kalau tangan kita yang sekarang ini adalah tangan kiri, maka yang dimaksud adalah posisi kanan ya, supaya tidak salah paham ya. Jadi left mouse ini berarti kita lihat di sebelah kanannya. Jadi kalau right mouse berarti kita lihat di sebelah kiri. Nah, bagaimana mencari sisi sebelah kanan? Sisi sebelah kanan berarti dari kiri ke kanan ya. Nah, di sini kita lihat, jadi ini right ya. Jadi tadi L simbolnya adalah left, kemudian untuk R adalah simbolnya right, kanan. Nah, untuk menghasilkan kata ini, jadi A plus B, A kali A plus B, maka kita lihat di sini state awalnya adalah state awal ya, adalah S bintang S. Kemudian di sini kita tambahkan dengan S. Nah, pada bagian kedua dari simbol ini kita gunakan bintang. Kita tidak dapat menggunakan notasi apa ini? Nah, notasi OR ya. Jadi tidak bisa menggunakan A or B, sehingga kita menggunakan notasi S plus S. Dengan menggunakan state S ini menjadi B, ya, maka kita tuliskan
S dikali S plus D. Ya. Kemudian untuk S yang sebelumnya itu adalah A ya. Jadi kita S dikali A plus B. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah mengubah S state ini menjadi A. Nah, kita lihat contoh yang kedua ya, masih agak bingung mungkin ya. Nah, perhatikan bentuk dari konteks free grammar yang menghasilkan produksi. Jadi yang pertama ini adalah DA, jadi OR AB, ya. Kemudian A itu menjadi AS, menjadi AAA, A, kemudian B-nya adalah BS, menjadi ABB dan B. Ya. Jadi ini diurutkan, ya. Jadi ini digabungkan, ya. Kalau bahasa ininya, sebentar ya. Jadi ada yang menyebutkan di sini. Jadi ini maksudnya ini disandingkan ya, disandingkan atau bahasa Inggrisnya ini alternate. Ya, disandingkan ya. Jadi simbol ini atau bisa juga dengan or ya. Ya agak susah ya menjelaskannya ya. Nah, cari urutan prosesnya itu dari sisi kiri dan sisi kanan untuk menghasilkan string AAAA, BBB, ADBB, ya. Nah, kita mulai dari masih ada yang di luar ya. Saya tutup sebentar. Kita lihat dari sisi kiri ya. Jadi jangan lupa untuk membedakannya, kita kasih simbol di bawahnya left ya, L ya. Nah, di sini kita lihat di sebelah kiri ya, sebelah kiri itu berarti sebelah kanan kita ya. Jadi startnya itu mulai dari AB ya. Jadi AB untuk menghasilkan simbol yang pertama dari ini. Jadi dia dari A minor B kapital ya. Nah, kemudian karena simbol ya, simbol kedua adalah A. Jadi simbol kedua adalah A. Jadi yang mana sekarang? Simbol kedua adalah A. Sehingga kita menggunakan D itu untuk menggantikan ABB. Jadi simbol yang kedua ini adalah A, sehingga kita gunakan B untuk menggantikan ABB ya. Kemudian simbol ketiga ini adalah A, jadi kita gunakan B menjadi ABB. Jadi string yang terbentuk adalah AA, BB.
Kemudian yang keempat adalah B. Ini B yang keempat. Ini yang keempat B. Ya. Jadi kita gunakan B itu menjadi B. B kapital menjadi B. B minor ya. Simbol yang kelima adalah B ya. Ini yang kelima B. Sehingga kita tetap menggunakan B itu adalah B ya. Simbol yang keenam adalah A. Jadi ini di sini posisinya. Maka kita gunakan B itu adalah ABB. Simbol yang ketujuh adalah huruf B, ya, tetap dari B. Simbol yang kedelapan juga B, ini. Simbol yang kesembilan, ini B. Ya. Simbol yang ke-10, ini adalah A, maka kita gunakan A untuk menggantikan A ya. Jadi kita urutannya akan mendapati AA, BB. Sekali lagi saya ingatkan, jadi left mouse ini berarti kita membaca di kertas itu dari kiri ke kanan ya. Nah, kalau kita menggunakan right mouse berarti dari kanan ke kiri ya. Nah, bagaimana kalau dari sisi kanan ya? Jadi dari sisi kanan berarti kita akan punya AB ya. Ke sana ya. Dari sini ke sana. Jadi AB. Jadi start awalnya adalah AB. Jadi A dan di kapital. Jadi startnya di SAB. Nah, kita cari simbol yang di sebelah kanan. Ya. Simbol yang di kanan juga tetap B ya. Kita gunakan B itu adalah ini. Tarik ke sana tetap B. Maka dia adalah ABB. Kemudian kita gunakan B ini sebagai start awal yang diikuti dengan B. Ya. Masih sama. Jadi kita akan menghasilkan string AA, BB, S. Kemudian berikutnya adalah kita ketemu dengan huruf A. Ya. Kita ketemu dengan huruf A. Ya. Maka kita gunakan A ya. Jadi ini tadi string B ke A. Jadi ini B akan bergerak menjadi A. Jadi B menjadi A kapital. Kemudian kita ubah A-nya menjadi A, menjadi AA, BB, BA. Nah, kemudian kita mencari simbol yang keempat dari kanan. Jadi kita butuh B. Ya. Jadi kita butuh B. Selanjutnya kita ubah B menjadi B minor ya. Jadi huruf B-nya. Demikian kita lanjutkan, maka akan mendapatkan semua string yang diperlukan untuk menghasilkan ini dari sisi kanan. Jadi kalau kita bentuk dalam bentuk parsing ya, akar pohon gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan. Jadi ini adalah bentuk dari state yang terjadi ya. Jadi ketika dia menjadi A, maka ada dua kemungkinan ya. Dia akan menjadi A atau menjadi B. Nah, bentuk yang seperti ini kan menjadi ambigu ya. Jadi makanya ada pohon akar berikutnya ini untuk B, ini dia menjadi A, menjadi B. Kemudian untuk state B-nya sendiri itu memiliki string kosong ya. Nah, karena tadi seperti ini terjadi, ini kok ada dua gitu ya, jadi seperti berubah menjadi dari definite menjadi non definite ya.
Jadi menjadi hal yang ambigu ya. Maka ini harus dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Nah, ini ada cara. Yang pertama adalah bentuk rekursif kiri. Jadi sebuah grammar dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain ya untuk menerima bahasa yang sama. Jika sebuah grammar ya itu mempunyai karakteristik dari rekursif kiri ya, maka hal-hal yang tidak diinginkan dari rekursif kiri itu harus dihilangkan. Caranya adalah kita harus memperhatikan dulu definisinya. Ya, dalam kuliah otomata ini banyak sekali definisi ya. Jadi definisi itu gunanya untuk membatasi kita agar kita tidak salah dalam melakukan aksi ya. Nah ini bagaimana mengeliminasi dengan cara rekursif kiri ya. Kita lihat di sini. Jadi perhatikan bahwa A adalah bentuk produksi dari sebuah bahasa ya. Jadi misalkan jadi A-nya ini yang menghasilkan A, kemudian diikuti dengan alfa 1, diikuti dengan A alfa 2, kemudian diikuti dengan A alfa 3, dan seterusnya sehingga alfa ini akan diikuti dengan alfa N, kemudian diikuti dengan string berikutnya. String beta 1, beta 2, sampai dengan beta N. Nah, dengan beta indeks ini tidak dimulai dari A. Ya. Kalau yang ini kan dimulai dari A. Jadi string berikutnya ini tidak dimulai dari A. Dengan demikian, pada A itu dapat digantikan dengan apa? Dengan A, dengan A di mana beta 1 dari A ini adalah pangkat ya. Jadi A1 diikuti dengan B2, A pangkat 1 ya. A pangkat 1 dan seterusnya sampai dengan beta N dengan AL ini adalah alfa 1 dikali dengan A1, alfa 2 dikali dengan A1, semuanya dikali dengan A1 ya. Nah, untuk menghasilkan ya, di sini alfa indeksnya itu tidak dimulai dengan A1 ya. Nah, untuk melakukan proses eliminasi rekursif dari arah kiri, ya, maka dilakukan proses pembentukan grammar ya. Jadi membentuk grammarnya. Jadi dengan eliminasi yang dilakukan adalah dia ditambahkan dengan sebuah transisi ya, dia bergeser satu transisi. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara melakukan minimasi ya. Jadi minimasi dari konteks free grammar ya. Jadi pada dasarnya ya, semua bahasa itu secara efektif dapat dinyatakan dengan konteks free grammar. Namun demikian tidak semua grammar itu dapat selalu dioptimasi. Ya, karena apa? Karena grammar itu bisa mengandung simbol-simbol yang lain ya, jumlahnya tidak bisa ditentukan ya. Nah, banyaknya simbol yang dipergunakan di dalam sebuah grammar akan menyebabkan
grammar itu bertambah panjang. Jadi menyederhanakan grammar itu dilakukan dengan mereduksi grammarnya dengan membuang simbol-simbol yang tidak dipergunakan. Setiap variabel, ya, termasuk penghentian yang tidak diperlukan, ya, dari setiap terminal yang tampil pada G ini konteks free grammar, jadi diturunkan dari beberapa kata di dalam bahasa. Kemudian tidak terdapat produksi yang berulang sehingga X menjadi Y, di mana X dan Y adalah bukan terminal akhir, ya. Jika epsilon, ya, atau empty string ini bukan bagian daripada bahasa, maka tidak diperlukan untuk menghasilkan kembali X ini menjadi epsilon atau menjadi empty string. Nah, ini ada beberapa prosedur yang digunakan di dalam mereduksi, ya, grammar, ya. Yang pertama itu dilakukan dengan membuang simbol yang tidak digunakan, ya. Yang kedua, jadi mencegah terjadinya produksi string-string kosong, ya. Ketiga adalah jadi membuang transisi-transisi yang mengakibatkan bertambahnya panjang string, padahal yang dihasilkan itu adalah string yang sama. Nah, di sini kita lihat, ya, bagaimana membuang simbol yang tidak digunakan, ya, simbol yang kurang berguna, ya. Di sebuah simbol dari sebuah bahasa itu berguna jika dia diturunkan itu dalam bentuk, ya, tanda bintang, kemudian diikuti dengan alfa, diikuti dengan simbolnya X, kemudian diikuti dengan string berikutnya yang akan menghasilkan tanda bintang. Di situ adalah string perulangan dari deret string yang kita inginkan. Nah, jika tidak, maka X ini menjadi simbol yang tidak berguna. Nah, akhirnya kita dapat menurunkan string akhir, dan semua simbol ini harus dapat dicapai dari start simbol awal. Jadi syaratnya itu harus bisa dicapai dari start simbol awal. Semua simbol dan produksi yang tidak berkenaan untuk menghasilkan string ini, ya, maka itu dianggap tidak berguna, ya. Sekali lagi, ini memang sangat sulit untuk memahami, ya, kalimat matematika seperti ini. Jadi ambil sebuah konteks free grammar, ya. Kita akan mencari grammar yang ekivalen. Sebut saja G1. G1. Kalau yang tadi dia punya V, maka di G1 punya V1. Kalau di sana punya T atau alfabet, maka di sini juga punya alfabet, ya, yakni T1. Kalau di sana juga punya P, maka di sini juga ada P1. Demikian juga kalau di sana S, maka di sini dia harus punya state awal yang sama. Jadi state awal yang sama, jadi ketika dia dengan state awal yang sama menghasilkan
terminal akhir yang sama, maka dia dianggap grammar yang ekivalen. Jadi sedemikian di dalam setiap A, ya, ini terdapat gabungan antara P1 dan transisi, ya. Karena di sana ada alfa dan beta, ya, di dalam perulangan tanda bintang ini maksudnya perulangan dari gabungan dari P1 dan P1. Ya, dan X ini adalah, nah ini T plus, ada simbol di dalam ini, ada simbol T plus, ada simbol T bintang, ya, diperhatikan. Demikian sehingga S ini, S yang berada di dalam konteks pre-grammar ini akan menghasilkan perulangan dari alfa dikali A dikali beta, yang juga akan menghasilkan perulangan dari X. Nah, dilihat di sini, ini ada P1 production, ya. Jadi ada T1, ada P1. Jadi S-nya itu sama, S-nya sama. Kita lihat produksi yang dihasilkan itu, yang pertama adalah A, jadi yang kedua adalah BB, yang ketiga adalah AA. Transisinya itu adalah AB, ya. Kemudian dia akan menuju, ya. Jadi dari S ini bisa menuju ke S, bisa menuju ke A, bisa menuju ke B. Baliknya untuk state A itu adalah pergerakan dari A ke B. Jadi AB, ya. Ini jadi bisa dianggap ada 3 buah state, S, A, dan B, ya. Jadi ini A, ini menuju AB. Di A berarti kalau disebut A, berarti dia nanti akan terjadi perubahan dari A ke B, ya. Transisi yang terjadi untuk berpindah ke state A, B, dan S itu adalah AB. Kemudian kalau disebut B, berarti dia adalah string yang terbentuk adalah A, kemudian diikuti dengan A. Nah, dari sini kita bisa tuliskan grammarnya. Jadi di sini kita lihat, jadi P1, jadi P1 ini terdiri dari 3 buah state, 3 buah tempat, ya. Yang pertama adalah S, kemudian A, kemudian B. Nah, adapun transisinya T itu yang terjadi adalah AB, ya. Kemudian production yang terjadi, ya, itu dia akan yang pertama ini dari state awal dia akan harus bisa menghasilkan A, kemudian BB, dan AA, ya. Dengan produksi yang kedua, A itu menjadi AB, B itu menjadi A, ya. S di sini adalah start simbol. Sedemikian setiap simbol di dalam X itu adalah gabungan dari ini, semua state yang ada diikuti oleh transisinya, sehingga dia mempunyai bentuk perulangan dari alfa, X, beta, yang akan membentuk string yang diinginkan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana menghilangkan epsilon, ya. Jadi bagaimana gambar dari konteks pre-grammar ini menghilangkan produksi epsilon atau empty string, ya. Karena empty stringnya tidak bermanfaat, ya. Sebuah produksi dalam bentuk A untuk menghasilkan empty string epsilon itu tidak diinginkan di dalam konteks pre-grammar, ya. Kecuali,
Ya, semua string kosong tadi diturunkan langsung dari set simbol. Jadi misalnya ya, sebuah bahasa yang dihasilkan dari grammar G ini tidak diturunkan dari string kosong ya, dan grammar yang menghasilkan epsilon. Demikian ya, terjadinya epsilon empty string atau string kosong itu dapat dihilangkan. Nah, ini sekali lagi harus banyak memperhatikan definisi-definisinya. Jadi dalam automata ini yang paling sulit itu adalah memahami definisi-definisi. Jadi sebuah bahasa A itu menghasilkan empty string, ya. Menghasilkan empty string. Maka dengan demikian dia anggap menghasilkan produksi epsilon atau produksi kosong ya. Nah, setelah diberikan produksi oleh A, ini dihapus. Jadi setelah dihapus, maka di dalam A ini hanya ada bentuk A, ya, A menuju epsilon. Ini simbolnya adalah simbol bintang ya. Dengan A adalah variabel yang tidak dapat variabel yang dapat dibuang ya, nullable ya, variabel yang dapat dibuang. Nah, kita perhatikan grammar yang terbentuk di sini. Jadi misalkan sebuah string yang terjadi itu adalah ABC ABD. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita kemudian menganggap jadi string awal itu adalah ABC A, kemudian B D. Nah, di sini kita lihat ketika kita mengambil BC ya, BC ini sebagai A, outputnya adalah B ya. Jadi ini ya, ini diambil BC-nya diambil ya. Ini sebagai A ya. Dia akan menuju ke B ya. Sedemikian ketika mengambilnya sebagai B ya, maka dia akan menuju B, kemudian diikuti oleh string epsilon ya. Nah, di sini kita perhatikan produksi yang pertama ya. Jadi kita tambahkan sebuah produksi epsilon ya di dalam P kepada P produksi yang pertama. Jadi kita tentukanlah kombinasi yang mungkin ada di dalam proses ini ya. Kemudian kita hapus variabel-variabel yang dapat dikosongkan satu persatu, kemudian kita tambahkan hasilnya kepada P1. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kita punya state awal ya. State awal misalkan ya BAAB gitu ya. Produksi awal state-nya adalah BAAB. Maka dia akan bisa diubah menjadi AAB, kemudian BAB, kemudian BAA, kemudian AB, BB, BA, AA, A, dan B. Ya. Jadi ketika kita lakukan proses itu ya. Nah, kalau kita ambil A-nya itu adalah 0, kemudian diikuti dengan A2, maka A di sini itu bisa kita tuliskan. A-nya ini 2 kali maksudnya ya. Jadi A ini 0 A2, kemudian diikuti dengan
02 ya. Kemudian A-nya ini menjadi 2A0, ikuti dengan A menjadi 2A0, kemudian 220 ya. B-nya itu adalah menjadi AB, jadi B-nya menjadi AB. Sedemikian B-nya itu bisa menjadi AB, B, dan A. Jadi ada 3 produksi di sini. Kemudian B-nya itu bisa menjadi 1B. Dengan B ini adalah 1B dan 1. Nah, kita dapat membuang semua bentuk dari A menuju A. Jadi dalam proses P1. Produksi B menjadi B juga dapat dihilangkan. Akhirnya kita menghasilkan grammar yang sudah tidak ada lagi epsilon. Ya, kita lihat di sini. Jadi kita punya state ada 5 ya. Jadi state pertama itu ada S, ada A. Ini perhatikan ini konteksnya ya. S, A, B, C, D. Ini tadi ya. Jadi ini semua state yang ada S, A, B, C, D. Kemudian transisinya atau terminalnya itu ada A, B, ada C, ada D. Kemudian produksi yang mungkin tadi kita lihat di sini itu adalah B A A B, A A B, B A B, B A A, A B, B B, B A, A, dan B. Kemudian kita tuliskan dengan A itu adalah 0A2, kemudian 02, kemudian 2A, 2, kemudian ini kosong, 2 kosong, kemudian diikuti dengan B. B adalah AB, A, 1B, dan 1. Nah, S ini adalah start simbol. Nah, kemudian langkah
Kita lanjutkan. Jadi di sini setelah kita uraikan, ya, itu ternyata pada konteks pre-grammar yang ekivalen itu kita akan mendapatkan V1, V1 yang mempunyai variabel P1, T1, P1 dan S. Ya, S-nya ini adalah simbol start yang sama dengan CFG yang awal, ya. Jadi yang berubah di sini hanya P1, T1 dan P1. Di sini kita perhatikan bahwa state yang ada itu ada 5, ini state awal, kemudian state A, state B, C dan D, ya. Kemudian transisinya itu ada 4, jadi alpha, beta, C, A, B, C, D. Di sini kita tidak menginginkan string epsilon, sehingga di sini tidak kita sertakan. Kemudian produksi yang terjadi adalah BAB, AAB, ya, BAB, BAA, AB, BB, BA, AA, A dan B. Ya, di mana kita lihat di sini, ya, jika kita menganggap bahwa A itu adalah string dari 0A 2 kali, kemudian 0 2 kali, 2A 0, kemudian 2 0, maka ini kita bisa tuliskan B-nya itu adalah AB, kemudian diikuti dengan A, ya, kemudian diikuti dengan 1B dan 1. Lalu berikutnya adalah bagaimana mengeliminasi unit produksi, ya. Jadi seperti detail di sini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 unit produksi. Nah, bagaimana cara mengurangi unit produksinya? Jadi perhatikan sebuah produksi di mana sebuah bahasa A bisa menjadi bahasa B. Nah, ini jadi membacanya juga ribet, ya. Di sisi kiri dari produksi dan sisi kanan itu mengandung hanya satu variabel. Ya. Produksi sedemikian ini disebut dengan produksi satu unit. Secara formal, ya, unit produksi itu dapat dinyatakan sebagai berikut, ya. Definisinya adalah ambil sebuah grammar yang merupakan konteks free grammar. Teks free grammar itu ada quad tuple, ada P, ada T, ada P, kemudian ada S. Sebuah produksi
di dalam G grammar ini itu akan menghasilkan dari A menjadi B. Dengan A, ya, kemudian B adalah bagian dari unit produksi. Dalam grammar apapun, ya, unit produksi itu tidak diinginkan, ya, karena ini satu variabel yang sederhana dapat menggantikan satu variabel yang lain. Jadi tidak diinginkan ketika dia jumlahnya menjadi banyak, padahal dia bisa digantikan dengan pernyataan yang lain. Yang paling sederhananya begini. Jadi kalau ada sistem itu rule-nya itu ada 10, ya. Aturan mainnya ada 10. Nah, untuk mengubah dari A menjadi B, ya. Kalau ternyata 3 rule saja cukup, ya kenapa dipakai 10, ya. Jadi ini tujuannya adalah mengeliminasi unit produksi. Jadi tidak semua aturan itu harus dijalankan. Yang penting dia menghasilkan grammar yang sama, ya. Nah, ini nanti bentuknya ini ada 2 jenis, ya. Jadi yang pertama bentuk normal Chomsky, kemudian ada bentuk normal Riebeck, ya. Ya, ada bentuk 2 ini, ya, Chomsky dan Riebeck, ya. Nah, bentuk normalnya ini, jadi yang pertama jadi dari non terminal, ya, itu menjadi non terminal diikuti dengan non terminal. Kemudian dari non terminal itu diubah menjadi terminal. Jadi sebarang konteks free grammar dapat diubah ke dalam format di atas. Kita dapat mengubahnya misalkan dalam bentuk Chomsky, ya. Nah, sebelum mengubah dalam bentuk normal Chomsky ini, kita harus melakukan bentuk reduksi terlebih dahulu. Ini berarti kita harus membuang simbol yang tidak berguna. Membuang produksi epsilon empty string dan mengurangi unit produksi. Karena itu reduksi grammar itu perlu dilakukan sebelum diubah ke bentuk Chomsky, ya. Jadi harus dilakukan proses reduksi grammar dulu, baru kemudian diubah ke bentuk Chomsky, ya, bentuk normal Chomsky. Nah, anggap sebarang konteks free grammar, ya, quotable, ya. Jadi dikatakan sebuah grammar itu dapat dibentuk menjadi bentuk normal Chomsky jika semua produksinya itu dalam bentuk, ya, jadi A itu menjadi BC atau A menjadi A, ya. Kalau itu terjadi berarti A, B, C itu bagian dari set yang ada B, ya, dan semua variabel ini A-nya adalah bagian dari transisi yang ada. Nah, perhatikan bahwa grammar di dalam, ya, Chomsky, bentuk normal Chomsky adalah dari sisi kanan. Sisi kanan setidaknya mengandung 1 atau 2 simbol. Jadi 1 atau 2 simbol di mana salah satunya harus merupakan simbol yang bukan pemberhentian, jadi non terminal, ya. Jadi jika hanya 1 simbol, maka simbol tersebut adalah terminal. Ini memahaminya agak susah juga karena bahasanya bahasa matematis. Kita lihat teorema 561. Teorema 561.
Ambil sebuah konteks free grammar buat tafel P, T, PS, ya, yang akan menghasilkan konteks free grammar tanpa epsilon. Kalau dia menghasilkan CFL yang baru, maka dia akan menghasilkan G1, P1, P, ya. Ini dia menggunakan transisi yang sama, P1 dan S. Dan demikian sehingga bahasa yang dihasilkan dari konteks free grammar semula sama dengan bahasa yang dihasilkan oleh konteks free grammar yang baru. Jadi semua produksinya itu akan membentuk A menuju BC atau A menjadi A. Ini memahaminya agak sulit ini ya. Tapi ketika bertemu contoh soal akan mudah ya. Nah, ini ada susunan string ya, di mana produksinya itu menjadi S ya, P1 S, kemudian diikuti dengan P2, P5, P6, kemudian diikuti dengan A ya, kemudian diikuti dengan B. Lalu P1 ini menjadi minus ya. Kemudian P2 menjadi kurung pembuka, kemudian P5 menjadi SP3, P6 itu menjadi SP4, kemudian P3 itu berubah, naik ke atas berubah, kemudian P3 itu P4 menjadi kurung kawal penutup. Di sini kita lihat di unit produksinya adalah P2, P5, P6. P2, P5, P6. Jadi dapat kita tuliskan di sini. Nah, jadi ada P5, P6 ya. Nah, jadi ternyata di sini unit produksinya S itu adalah P2, P1. Lalu P7 itu adalah P5, P6. Jadi ini kita reduksi ya. Ini kita reduksi menjadi P1S, P2, P7. P1 masih minus. Ya, P2 adalah kurung kurawal. P7 adalah P5, P6. P5 adalah SP3, P5 adalah SP3. Ini P5 adalah SP3. Ya. Kemudian P6 menjadi SP4. Kemudian P3 ini berubah. Kemudian P4 menjadi kurung kurawal tutup. Jadi dia menghasilkan untuk grammar yang paling simpel ya. Jadi ini ada yang terlalu panjang, jadi disederhanakan ya, sehingga dia menjadi satu step saja ya. Nah kemudian, bentuk yang kedua adalah bentuk greyback ya. Jadi dia dari satu non terminal itu kemudian diikuti oleh satu terminal, kemudian diikuti oleh satu dari bed non terminal. Ya. Kita lihat di sini. Jadi andaikan, jadi ini adalah sebuah bentuk greyback ya. Jadi S menjadi A, kemudian A, kemudian S menjadi A, maka bisa dituliskan ya. Jadi kita ini, jadi ini adalah proses perulangan stringnya. Kita lihat di sini. Jadi pada gambar B ini, gambarnya nggak ada di atas ya.
Jadi urutan stringnya tadi kita ubah. Jadi misalkan tadi adalah AAS menjadi Z3 SZ4. Tanda bintang ini berarti perulangan ya. Di A, kemudian Z2, kemudian S menjadi Z3 baru, diikuti S, kemudian Z4 baru, ya, lalu menjadi Z3, Z2, Z4. Stringnya dapat dituliskan Z3, Z2, Z4, kemudian diikuti dengan yang terakhir. Nah, jadi memahami kalimat seperti ini, teorema di atas dapat dibuktikan. Ini perlu apa ya? Perlu penjelasan ya. Tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah bagaimana menerapkan lemma, ya, lemma pumping, lemma pemompaan untuk konteks free language ya. Nah, jadi kita gunakan lemma pumping untuk membuktikan bahwa bahasa tertentu itu bukan konteks free language ya. Jadi ada istilah di atas tadi ada konteks free grammar, ini adalah konteks free language ya. Tiap bahasa mempunyai grammar ya. Kalau bahasa Inggris grammarnya ada 16 tenses ya. Bahasa Indonesia grammarnya ada 1, 2, ada 4 grammar saja ya. Nah, berikut ini adalah prosedur untuk membuktikan bahwa sebuah bahasa itu tidak merupakan konteks free ya. Jadi lakukanlah langkah-langkah berikut ini ya. Jadi andaikan sebuah bahasa adalah konteks free, maka jumlah bilangan natural yang akan diperoleh itu dapat dipenuhi dengan menggunakan lemma pumping. Ambil sebuah string X bagian daripada bahasa tersebut ya, di mana ya, lebar string itu lebih dari atau sama dengan 1, maka dengan lemma pumping itu dapat dituliskan Z itu sama dengan OPWXY ya, karena itu satu semua ya. Kemudian ya, jika memenuhi ya, dapat dibuat perulangan O, P, W, X berulang, Y bukan merupakan bagian dari bahasa tersebut, maka ini menjadi kontradiksi sehingga bahasa tersebut bukanlah konteks free. Ini susah juga memahaminya ya. Andaikan V adalah A+. A+ ini apa yang menyebutnya? Kemudian X adalah C bintang. Di kuliah awal itu ada tanda plus, ada tanda bintang ya. Mungkin Anda ingat ya. Dan PQ ini adalah bilangan faktorial ya. Hasilkan P dan X ya, sebanyak P plus L kali ya, maka akan dihasilkan perulangan pada string yang baru itu sebesar Z baru ini UP Q plus L BX Q plus L. Ini karena stringnya tadi ya. Nah, jika tidak maka jumlah A yang ada pada bagian ini adalah N min P plus N faktorial plus P sama dengan N faktorial plus jumlah B akan tetap ya. Nah, berikutnya kita lihat ya closure properties ya. Jadi karakteristik yang ada di dalam ya dari konteks free language ya. Kita lihat yang pertama adalah dia
merupakan gabungan, dia merupakan ikutan concatenation-nya, ini merupakan ikutan, merupakan clean closure, ya, dia itu berulang, ya, jadi dia bisa context free language atau tidak, tergantung dari karakteristiknya. Kemudian dia juga bisa terjadi irisan, kemudian bisa terjadi komplement, ya, negasi, ya, jadi komplement, ya. Nah ini lihat, jika ada dua bahasa L1 dan L2 yang merupakan konteks free language, ya, bahasa dengan konteks bebas, maka gabungan dari L1 dan L2 itu dinyatakan dengan L1, ini plus ini maksudnya bukan tambah, ya, or, ya, jadi L1 atau L2, ya, jadi L1 gabungan dengan L2 pasti merupakan konteks free. Nah, dalam notasi jadi konteks free grammar untuk yang pertama, dari bahasa yang pertama, ya. Jadi grammar itu akan menghasilkan sebuah bahasa, ya. Jadi grammar yang pertama itu P1, T1, PS akan menghasilkan bahasa yang pertama. Kemudian konteks free grammar yang kedua, P2, T2, PS yang akan menghasilkan bahasa yang kedua. Dan yang lebih umum lagi bahwa konteks free grammar G itu adalah P, T, PS. Ini akan menghasilkan bahasa yang merupakan gabungan dari bahasa pertama dan bahasa yang kedua. Benar nggak ini? Nah, iya benar, dalam keadaan sehari-hari bisa kita temuin ini, ya. Jadi ada orang Jawa punya bahasa sendiri, bahasa Jawa, ada orang Sumatera punya bahasa Sumatera, lalu ketemu, ya, dia akan membentuk bahasa yang lebih umum yang dipahami oleh kedua suku tadi, ya. Nah, ini bahasa yang dipahami oleh orang Jawa dan orang Sumatera, ya. Ada pertanyaan silakan, ya. Nanti kalau ini kita coba selesaikan soal-soal saja, ya. Ya, saya kira kita cukupkan dulu pertemuan pada hari ini, ya, karena ini sebuah materi yang cukup berat, ya, karena banyak persamaan matematik yang tidak ada persamaan equation, ya. Jadi tidak ada kesamaan, jadi harus dipahami lebih detail apa yang dimaksud di sini, gitu, ya. Jadi ini kuliah otomata ini kuliah yang terberat di teknik informatika, ya. Jadi memang harus perlu pendalaman yang lebih, ya, karena ini akan dipakai baik dalam menuliskan programming atau membuat sistem operasi komputer, ya. Jadi ini sangat perlu digunakan, ya. Jadi bagaimana memindahkan sebuah bahasa komputer ke bahasa komputer lain, ya. Jadi, bagaimana mencari jalan tengah jadi antara satu adapter perangkat keras dengan adapter dari perangkat keras yang lain, ya. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa memahami, ya, konteks free grammar yang ada pada masing-masing peralatan, sehingga kita bisa melakukan interkoneksi dan komunikasi antara dua buah peralatan yang ingin dihubungkan, gitu, ya. Jadi ini hanya notasi umum, ya. Jadi dalam aplikasi praktis juga nanti akan ada penyesuaian, ya. Saya kira hari ini kita cukupkan dulu, ya. Mudah-mudahan tidak puas. Kita coba selesaikan beberapa soal nanti, ya. Nanti Anda buka di textbooknya, ya, textbook tadi di ini buku teori of finite automata, ya. Ini ada soal-soal
coba diselesaikan. Silakan memberikan komentar gitu ya, komentar di mengenai soal-soal yang dikerjakan. Ini ada di bab 8 halaman 243 kita lihat ya, kita lihat. Ya. Nah, ini di bagian belakang. Ini konteks programmer kan? Nah, bab 9 ya. Di bab 9 ya. Ini masih regular grammar. Maaf ya, sebentar kita cari dulu sebentar. Ini saya juga punya bukunya ya, teksnya. Nah, ini ada soal-soal kalian. Kita cari yang untuk bab 9. Bab 9 ini tentang konteks free grammar ya. Jadi kita coba ini cara melakukan apa? Parsing, namanya parsing. Kalimat dipecah menjadi beberapa ya. Jadi parsing namanya ini ya. Kita lihat di belakang ada soal biasanya. Ini sampai di lihat ini right linear tadi dari sisi kanan. Lihat sebentar. Ada example juga ini ya. Sembilan lima, 96. Nah, ini ada exercise Nah, oke, dikerjakan nomor 91. Nah, 91 ini halaman 303 ya. Halaman 303. Soal 91 sampai 98 ya. 91 98. Ya. Jadi coba dikerjakan, saya letakkan di classroom ya. Jadi saya letakkan di classroom untuk dijadikan tugas di rumah ya. Jadi ini saya lihatkan sebentar sebelum kita tutup. Oke, bisa dilihat ini di textbooknya itu di halaman 302. Halo? Ada soal 9 ya, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Ya, 8 soal. Kita coba Anda untuk menyelesaikan soal-soal ini. Dari Ibu Trisa dikasih nggak biasanya soal seperti ini? Halo? Halo? Tolong dijawab. Dari Ibu Trisa? Dikasih Pak. Ada ya? Ya, jadi silakan dikerjakan soal 91 sampai 98 nanti di upload di classroom ya.
Silakan ditulis menggunakan tulisan tangan saja di kertas A4 ya. Baik, Pak. Oke, kita tutup pertemuan pada hari ini ya. Jadi mudah-mudahan tidak puas ya, karena memang otomata ini adalah mata kuliah yang paling sulit di teknik informatika. Izin bertanya Pak, Silakan. untuk batas waktu pengumpulan dan juga mekanisme penulisannya apakah ada format khusus ya Pak? Maksudnya? Buat ini Pak, apa namanya, format penulisan dari tulis tangannya Pak? Oh, ini ditulis di kertas A4 saja, nanti di scan, di-upload aja. Oke, baik Pak. Oke ya. Untuk batas waktu pengumpulannya Pak? Nanti saya letakkan di classroom ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Bentar. Oke, terima kasih atas pertemuan dan kehadiran Anda pada saat ini ya. Silakan dibaca lagi bukunya ya, karena ini adalah inti dari ilmu yang ada di teknik informatika ya. Jadi memang banyak sekali persamaan-persamaan yang serasa sangat membingungkan gitu ya. Tapi ini harus ditelan mentah-mentah ya, jadi harus dipelajari setahap demi setahap ya. Jadi kalau kita hindari maka kita tidak akan dapat ilmunya ya. Silakan dipelajari pelan-pelan ya. Alangkah bagusnya ini Anda punya grup sendiri untuk diskusi gitu ya. Jadi kalau Anda tidak paham, jadi temannya yang sudah paham ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang automata ya. Nah, saya sendiri belajar automata ini sudah 5 tahun ya. Jadi 5 tahun dan merasa sangat sulit gitu ya. Jadi Anda harus mempelajari satu lagi cabangnya, yaitu Petrino. Jadi 2 cabang yang saling berdekatan ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memahami apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kita tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.